Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hipe Helisa, NIM 18058019, Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi saya tentang persepsi, yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu Psikologi Sosial. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang persepsi, di mana untuk awalnya kita masuk dulu pengertian dari persepsi ini sendiri. Sekilas pengertian dari sosiologinya, persepsi ini adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Nah, untuk mencari informasi ini ada alatnya, yaitu alat untuk memperoleh informasi tersebut disebut dengan penginderaan. Nah, penginderaan itu apa saja, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan lain-lain ya. Sebaliknya untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. Nah, sekilas tentang pengertian tersebut mungkin teman-teman masih sulit memahami pengertiannya ya. Saya akan masuk dulu kepada bagaimana proses persepsi ini terjadi, sehingga insya Allah setelah itu teman-teman lebih bisa memahami tentang pengertian dari persepsi ini sendiri. Nah, proses dari persepsi ini adalah di mana kita berusaha mencari informasi melalui kegiatan yang dinamakan dengan penginderaan, di mana ketika indera kita bekerja, maka kita akan memperoleh yang namanya stimulus. Ketika kita memperoleh stimulus, maka stimulus akan langsung diproses dan dikirim ke otak, di mana di otak kita memproses informasi tersebut, sehingga kita mengetahui atau mendapatkan informasi dan kita bisa memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya sudah menyiapkan sebuah gambar. Teman-teman bisa memperhatikan gambar ini. Nah, ketika saya menyuruh teman-teman memperhatikan gambar ini, maka teman-teman indera dari teman-teman sudah bekerja ya, yaitu indera penglihatan, di mana teman-teman memperhatikan gambar ini, kemudian teman-teman mendapatkan stimulus yang kemudian yang tahu di mana gambar ini, kayak ini ada orang, ada laptop, ada rumput, ada keranjang gitu ya. Ini adalah hal-hal yang atau stimulus yang kita peroleh melalui penginderaan penglihatan kita tadi. Kemudian kita kirim sinyal kepada otak, yang kemudian di otak pun diproses. Wah, ini adalah seseorang yang sedang main laptop, di mana di dalam kesederhanaannya dia masih bisa main laptop gitu ya. Sehingga setelah otak kita memperoleh informasi dan memproses informasi tersebut, maka kita bisa memberikan tanggapan bahwa gambar yang saya tunjukkan ini adalah bentuk dari modernisasi. Ya, betul sekali. Ini adalah proses dari ini adalah bentuk dari modernisasi. Nah, itu yang dikatakan dengan persepsi, di mana persepsi itu adalah proses pemberian makna pada stimulus yang ditangkap oleh indera kita sendiri. Nah, untuk pengertian persepsi teman-teman sudah paham ya. Kita lanjut kepada faktor yang berpengaruh pada persepsi. Faktor yang berpengaruh pada persepsi terdapat ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah apa yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi individu dalam mengadakan persepsi. Nah, contohnya seperti ini ya, ketika apa yang ada dalam diri individu itu seperti pengalaman, pengetahuan, perasaan kita lah, itu yang faktor internalnya ya. Kemudian faktor eksternal sendiri adalah faktor stimulus dan faktor lingkungan, di mana persepsi itu berlangsung. Seperti ketika kita mengamati sebuah bencana alam ya, di mana kita melihat, wah, ini airnya terlalu berlimpah gitu. Itu yang dilihat oleh indera penglihatan kita. Kemudian kita kirim ke otak, di mana di otak kita diproses informasi tersebut, sehingga kita memperoleh tanggapan atau memperoleh informasi bahwa ini adalah bencana alam banjir. Nah, itulah contoh dari faktor eksternal sendiri. Yang ketiga yaitu
objek dari persepsi. Objek persepsi ada dua. Yang pertama yaitu things perception, di mana objek persepsi tersebut berupa benda. Contohnya ya seperti nih. Ini adalah sebuah spidol, di mana kita bisa merasakannya, kita bisa melihat. Ini adalah thing perception, di mana objek dari persepsi yang kita munculkan itu adalah berupa benda. Yang kedua yaitu persepsi sosial, di mana objek dari persepsi sosial ini sendiri adalah manusia. Contohnya seperti ini ya, kalau yang namanya persepsi sosial, bila objek persepsinya berwujud manusia itu ya seperti contohnya ketika kita sedang berbicara dengan teman kita, di mana teman kita ini menyampaikan keluh kesahnya atau menyampaikan masalahnya yang biasa disebut oleh anak-anak muda sekarang ya curhat ya. Ketika teman kita curhat, maka di sana kita sebagai pendengar sudah pasti indera yang kita gunakan adalah indera pendengaran dan penglihatan, di mana kita mendengarkan dan juga melihat ekspresi dari teman kita, sehingga ketika kita mendengar keluh kesahnya, semua yang dikatakannya, maka itu berupa stimulus yang masuk kepada kita, kemudian kita proses di otak bahwa ini adalah masalah teman saya dan saya bisa memberikan solusi berupa ini. Inilah hasil dari persepsi kita yang bisa kita berikan kepada teman kita. Itulah bentuk dari persepsi sosial. Itulah bentuk dari objek persepsi, yaitu persepsi sosial yang berwujud manusia. Jadi persepsi sosial itu sendiri apa sih? Yaitu persepsi sosial adalah suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, mengevaluasi orang lain yang diapresiasi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang kita persepsi. Contohnya ketika teman kita tadi itu curhat, maka kita bisa berusaha memahami tentang sifat-sifatnya, kualitasnya. Kita bisa dengan sendirinya otak kita akan berpikir, nah teman saya ini cukup pintar ya dalam mengapresiasikan perasaannya, mengeluarkan apa yang dirasakannya gitu. Itu yang disebut dengan persepsi sosial, di mana kita bisa berusaha untuk memahami sifat-sifat, kualitas, keadaan orang yang lain yang kita persepsi. Nah, itu adalah materi terakhir dari pembahasan saya tentang persepsi. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Salah dan benarnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.